Dukungan buat Nikita Mirzani. Para pendukung Nikita Mirzani harus bisa memberikan support. Dan semoga orang yang menzalimi Nikita Mirzani nantinya akan bisa merasakan yang lebih parah yang saat ini dialami Nikita Mirzani. Nih teman-teman, ini postinganku waktu barang bukti berupa percakapan itu dihadirkan di persidangan. Ini loh, ini nah, ini jelas kan, jelas. Dan sekarang sudah terbukti kan pemirsa. Sekarang sudah terbukti, gak ada pemerasan, gak ada pengancaman, apalagi TPPU. Ini benar, ini waktu 2, 3, 4 minggu lalu, kalau nggak salah ini 4 minggu yang lalu. Ini postingan saya di bulan Agustus. Jadi kamu DRG, kamu akan semakin kuyus dan terolip-olip. 244 miliar. Dukungan buat Nikita Mirzani, ya. Hari ini sidang Nikita Mirzani pada hari Kamis. Pak Hakim mohon dengan sangat agar secepatnya memberi keputusan untuk membebaskan Nikita Mirzani. Nikita Mirzani, kamu seorang wanita kuat, wanita hebat. Saya yang akan membantu kamu melalui doa-doa. Jalur langit akan membantumu dan memberikan kekuatan kepadamu. Hai netizen-netizennya Nikita Mirzani, ayo kumpul di komentar akun saya ini. Para pendukung Nikita Mirzani harus bisa memberikan support. Dan semoga orang yang menzalimi Nikita Mirzani nantinya akan bisa merasakan yang lebih parah yang saat ini dialami Nikita Mirzani. Nikita Mirzani, ingat, Haji Bagus yang selalu mendoakan kamu, nanti kamu bebas, bebas dan bebas. Rekan-rekan media, saya sebagai praktisi hukum menyampaikan tentang sidangnya, menanggapi sidangnya Nikita Mirzani, ya, yang mana dari Nikita sendiri menghadirkan ahli dari bahasa, ya, yang menyampaikan bahwa tidak adanya pemerasan di sana, karena ada kesepakatan. Makanya saya katakan dari awal, sebelum-sebelumnya juga menyampaikan, saya sebagai praktisi hukum, apabila ada kesepakatan itu bukanlah merupakan tindak pidana pemerasan. Sepakat kan? Ya, bagaimana cara kerjasamanya? Ya mereka yang tahu, nanti diungkapkan di persidangan. Makanya ahli bahasa itu adalah menyampaikan bahasa yang disampaikan. Sepakat ya? Setuju ya? Oke ya? Kan begitu. Karena yang komunikasi dengan Dr. Reza itu adalah Mail, bukan Nikita, ya kan? Nah, bagaimana pembicaraan antara Mail dengan Reza? Yaitu kesepakatan yang disampaikan kepada Nikita, yang mana Mail ini adalah sebagai asprinya ya. Mbak, misalnya katakan, ini sepakat ya untuk melakukan endorse, untuk menyampaikan bahwa produknya seperti ini, kan begitu? Atau sepakat ya bahwa barang bukti atau skincare ya yang seperti ini kelemahannya ini loh, ada mengandung ini loh. Kan begitu. Nah, kalau itu ada mengandung cacat atau mengandung semacam kimia yang berbahaya bagi konsumen, tentu BPOM harus diperiksa. Ada nggak izinnya produk dari Nikita Mirzani ini? Periksa. Nah, kalau kesepakatan ini untuk menutupi sebuah kejahatan, persekongkolan jahat, berarti bukan Nikita saja yang dihukum. Reza yang mempunyai produknya juga dihukum. Begitu. Nah, jangan ketika ini sudah ada orang yang menyampaikan bahwa ini pemerasan, kemudian lapor, kemudian penyidik menaikkan ini menjadi tingkat penyidikan sehingga sampai ke persidangan, yang mana saya tahu sidangnya juga cukup lama sekarang ini. Sudah berapa lama sidangnya? 8 bulan. Dan ini ditahan loh. Terdakwa yang ditahan. Karena kita tahu bahwa di KUHP itu ada penahanan batas-batasannya. Coba nanti kuasa hukumnya juga menanyakan tentang surat perpanjangan penahanannya, sudah tingkat pengadilan tinggi atau tingkat Mahkamah Agung untuk penahanannya. Nah,
Jadi supaya hukum ini berjalan dengan baik, janganlah makanya dikatakan di framing ini seolah-olah karena ini publik ya, supaya ini seperti apa begitu. Karena saya melihat juga jaksa ini kita juga jaksa yang ada di Rasman ya, Pak Rasman ya. Jadi jangan sampai nanti orang dihukum yang bukan bersalah. Saya pikir itu. Oke, Abang tadi menyebut kata BPOM yang harus juga bertanggung jawab, ya kan, BPOM ya. Iya. Abang menyebut harus juga bertanggung jawab karena Iya. masalah segini kan. Namun dari pihak terdakwa sendiri mengajukan menyajikan saksi untuk di persidangan, malah dia menolak karena substansi perkaranya beda. Ya. Ya kan, ini kan kasusnya pemerasan dan Ya, pidana. ya. Abang pendapat nggak dia menolak ini? Ya boleh, karena ini kan bukan kasus tentang masalah produk ya, produk kesehatan atau produk kecantikan. Nah, tapi kalau misalnya ada publik atau konsumen atau masyarakat yang melaporkan tentang tidak berizinnya produk kesehatan tersebut, yaitu laporannya tersendiri. Tapi nanti laporan itu bisa membantu daripada perkaranya Nikita di persidangan ini. Iya kan? Artinya apa? Dia itu minta tutup mulut saya, misalnya kan? Gara-gara ini produknya ini tidak berizin, kan begitu? Nah artinya dia sepakat untuk memberikan uang kepada saya melalui asisten saya. Artinya apa ini? Persekongkolan kan? Berarti si pemilik produk juga ada kesalahan di sana. Iya, ada indikasi. Nah, tapi saya pikir harus muncul dulu siapa korban daripada skincare-nya gitu. Apakah termasuk Nikita adalah korbannya? Apakah nanti saudara-saudara atau teman-teman ini kita silakan buat laporan tersendiri. Tapi begitu. Memang sudah dilaporkan, kalau nggak salah ada 3 yang melaporkan itu ke Krismum khusus. Ya. Tapi kan buat saat ini nggak tahu ada perkembangan atau ada. Iya, belum ada proses. Ya, kalau itu dilaporkan kan tinggal menindaklanjutin saja. Minta SP2HP, surat perkembangan hasil penyelidikannya. Siapa yang melapor? Oke. Ya, siapa yang melapor? Artinya Si korbannya. ya korban yang melapor ya. Coba nanti cari aja kuasa hukumnya siapa untuk menindaklanjutinya. Ini dari pihak Ya, artinya itulah yang ditindaklanjuti. Nanti mungkin kalau ada kuasa hukumnya, kemudian sampai di mana perkaranya, apakah sudah dilakukan pemeriksaan BPOM, karena ini adalah produk kecantikan, produk kesehatan, ya kan BPOM yang bertanggung jawab juga untuk memberikan keterangan. Nanti kan kalau pihak penyidik atau kepolisian meminta, ya wajib hadir ya menurut undang-undang. Jadi begitu tahap di mana itu kan kita belum tahu, harus tahu dulu kan sudah tahap di mana penyelidikannya tentang laporan konsumen yang melaporkan tentang produknya Dr. Reza Gladys. Begitu. Bang, ini lagi menarik juga dan kuasa hukum NM juga membuat respon tentang terindikasi terdakwa itu menggunakan handphone di penjara. Handphone di penjara. Iya, menggunakan handphone di rutan lah. Rutan, oke. Sempat viral. Abang menanggapi itu gimana? Boleh atau enggak sih, Bang? Ya boleh-boleh saja, kan tidak ada undang-undang yang melarang. Kecuali ada undang-undang yang melarang, dilarang pakai handphone, di situ kan boleh saja. Dia komunikasi dengan keluarganya, tapi izin dong dengan pihak rutan, begitu. Jangan sembunyi-sembunyi. Misalnya, kalau misalnya artinya terdakwa atau tersangka yang lagi ditahan, dia lapor kepada penjaga rutan, saya mau menghubungi orang tua saya mau mengunjungi rekan saya mau menghubungi teman saya, itu boleh-boleh saja. Nggak ada boleh. Kalau dulu sebelum ada handphone kita main surat. Surat menyurat itu boleh antara keluarga dengan orang yang ditahan atau pengacaranya melalui penjaga rutan. Kalau sekarang kan nggak mungkin surat, semua ada handphone. Tapi boleh. Boleh. Sepanjang ada izin dari rutan. Iya, oke. Boleh, Jadi boleh. proses. Iya. Dan akhirnya terjadi dia berkomunikasi sama orang di luar dan sempat viral. Ya, kalau komunikasinya itu melanggar hukum, itu baru tidak boleh. Tapi tolong ambilkan makanan saya, tolong antarkan obat saya, tolong ganti pakaian saya, itu sah-sah saja. Tapi kalau bicara terindikasi membicarakan kasus perkara, kasus yang lain atau kasus lah, itu boleh kan? Dengan Kalau bicara kasus, dia hadir loh, ya kan, memberikan keterangan. Ini kan perkaranya kan sama, perkara Nikita Mirzani. Proses di kepolisian, kemudian proses di kejaksaan, kemudian proses dalam persidangan. Ini kan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dia dipanggil oleh kepolisian, datang, diminta untuk memberikan keterangan. Apakah produknya Reza Gladys seperti apa gitu dalam keterangannya, kan itu dicatat semua dalam BAP. Kemudian
dipanggil untuk hadir di dalam proses persidangan yang ini adalah sangat menentukan, ya, bagaimana nasib seorang Nikita Mirzani kan ke depannya untuk kan lagi mencari keadilan nih, lagi mencari keadilan kepastian hukum, harus sebagai pejabat BPOM yang jelas itu adalah dia punya tupoksi bagaimana melakukan pengawasan ya terhadap obat dan makanan, terutama saat ini berkaitan dengan produknya Reza Gladys kan, harus dia hadir dong memberikan keterangan untuk dibuka selebar-lebarnya. Ada apakah dengan produknya Reza Gladys ini, seperti apakah produknya Reza Gladys ini, biar terbuka ya kan, di muka umum di dalam proses persidangan. Silakan dia memberikan keterangan kepada majelis hakim. Jadi jangan terkesan seolah-olah dia ini lebih ngeprok Reza Gladys. Ada apa dengan pejabat BPOM ini, dengan Taruna ini? Apakah ada something? Nah, harusnya dia netral dong. Iya kan, dia nggak boleh berpihak kepada Reza Gladys, dia nggak boleh berpihak kepada Nikita Mirzani. Dia memberikan keterangan sesuai dengan keilmuan tupoksinya dia sebagai BPOM yang jelas diatur di dalam peraturan presiden, gitu, di dalam undang-undang, gitu loh. Itu. Jadi saya sangat menyayangkan ketika seorang pejabat BPOM ya tidak hadir di muka persidangan, padahal itu sudah diminta, karena sekarang ini kan lagi bagiannya Nikita Mirzani, pengacaranya Nikita Mirzani untuk menghadirkan saksi, ya, untuk menghadirkan ahli. Sebelumnya kan dari jaksa penuntut umum. Jadi tolonglah hargai. Kenapa? Dia mengatakan, kalau nggak salah dengar ya, saya siap untuk hadir ke pengadilan kalau dipanggil oleh majelis hakim. Kedudukan hakim, kedudukan jaksa, kedudukan polisi, kedudukan pengacara itu sama. Empat pilihan penegak hukum. Maju mundurnya proses penegakan hukum di negara kita diatur oleh konstitusi, ditentukan partnya oleh mereka, kepolisian, pengacara, kejaksaan, dan kehakiman. Jadi kedudukan mereka sama. Jadi ketika Taruna sebagai pejabat BPOM dia mengatakan saya tidak mau hadir kecuali saya dipanggil oleh hakim, kenapa dia begitu? Pengacara juga adalah diatur oleh Undang-Undang 18 2003. Jelas kita dalam pasal 5 kita ini penegak hukum, hakim penegak hukum, jaksa penegak hukum, polisi penegak hukum, kedudukan kita sama. Jadi dia harus menghormati penegak hukum. Dalam konteks ini adalah pengacara Nikita Mirzani. Itu Pak.